Dan pada saat itu juga advokat Bastian ya dia juga terluka tangannya ini karena dia berusaha megang pisau yang ditusuk di sini dipegang sama dia gitu loh. Ya, oke. Mungkin boleh disampaikan dulu nih Bang untuk awalan tanggapan dari KAI terhadap penusukan salah satu anggota dari KAI ini. Ya, jadi peristiwa penusukan terhadap rekan kami dari Kongres Advokat Indonesia yang bernama Advokat Bastian. Beliau ini pada saat ini berada di Rumah Sakit RSUD Tangerang dan pada hari ini baru menjalani operasi terkait penusukan yang dilakukan oleh 3 orang debt collector dari dari leasing Mandiri Finance ya, Mandiri Tunas Finance seperti itu. Bang, kronologi bisa diceritakan ulang Bang, mungkin kronologi sehingga bisa terjadinya penusukan. Ya, jadi kronologinya 3 orang debt collector ini datang ke rumah advokat Bastian dan mereka memaksa masuk, dan karena sebagai orang yang punya rumah yang beradab, akhirnya advokat Bastian ini mempersilahkan debt collector itu masuk. Namun setelah masuk, debt collector ini dengan arogan, dengan nada keras, dia hendak mengambil mobilnya advokat Bastian yang pada saat itu mobil Toyota Fortuner. Dan pada saat itu advokat Bastian telah mengatakan bahwa seharusnya dia menerima surat teguran, salah satunya misalnya seperti surat somasi. Namun dari debt collector ini mereka mengatakan bahwa dia sebagai pihak ketiga dia berhak menarik. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan kredit, terutama leasing ya, leasing itu kan sebetulnya kredit secara fidusia. Fidusia itu artinya kredit dengan kepercayaan. Dan memang terkait dengan yang namanya kredit ini kan ranahnya sebetulnya ranah keperdataan. Jadi di saat perdebatan itu advokat Bastian memang sudah memperkenalkan dirinya, dia seorang advokat, dan juga dia juga meminta kepada debt collector kalau memang mobilnya mau ditarik ya silakanlah lakukan upaya-upaya hukum, gugat dia di pengadilan. Itu yang dia sampaikan kepada debt collector tadi gitu loh. Namun debt collector ini dengan paksaan, dengan ancaman masih tetap memaksa si advokat Bastian ini untuk menyerahkan mobilnya, sehingga terjadi cekcok, terjadi perdebatan, dan advokat Bastian ini menjadi korban penusukan. Penusukannya itu dilakukan di halaman rumahnya 2 kali di perut dan 1 kali di punggung. Jadi ada total 3 kali rekan saya ini advokat Bastian ini yang ditusuk oleh debt collector ini, seperti itu. Bang, mungkin lebih jelas lagi setelah terjadi percekcokan, puncaknya yang membuat debt collector itu trigger sehingga menusuk itu seperti apa sih Bang? Mungkin dari ucapan kah atau seperti apa? Jadi kalau kita lihat videonya ya, nanti saya akan share juga videonya kepada teman-teman media ya. Pada saat itu memang sudah terjadi percekcokan, jadi nada-nada tinggi, nada-nada keras, termasuk ucapan yang disampaikan oleh debt collector itu ya memang ucapan yang mungkin kurang sepantasnya lah. Harusnya kalau seandainya pun debt collector itu datang, dia bisa datang dengan cara humanis gitu loh. Karena biar bagaimanapun kan debt collector ini kan diperintahkan oleh lembaga leasingnya gitu loh. Lembaga leasing inilah yang memerintahkan debt collector itu untuk melakukan penarikan. Harusnya dia bisa melakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi gitu loh, tanpa harus melakukan seperti yang dialami oleh rekan saya. Kan dia menjadi korban terhadap penusukan yang tadi saya bilang 2 kali di perut dan 1 kali di bagian punggung, yang lukanya itu cukup dalam ya. Dan pada saat itu juga advokat Bastian ya dia juga terluka tangannya ini
karena dia berusaha megang pisau yang ditusuk di Tusukan sini, ini, iya. dipegang sama dia gitu loh. Bagi- Itu. Bagaimana Kondisi- Bapak mungkin merespon tindakan penusukan ini dan akhirnya mungkin tersangka sudah seperti apa statusnya Pak? Ya, proses hukumnya sejauh Proses hukum. Ya, jadi dapat saya sampaikan di sini proses hukum terhadap rekan saya ini, advokat Bastian ini telah ditanganin oleh Polsek Kelapa II. Itu kan wilayah hukumnya Polres Tangerang Selatan ya. Dan kebetulan pada malam itu, pada malam hari itu juga Kapolres beserta jajarannya datang untuk menengok rekan saya yang pada saat itu masih dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kalau pada saat ini kan hari ini si advokat Bastian ini kan melakukan operasi di RSUD Tangerang gitu loh. Jadi sebetulnya polisi telah bertindak sangat cepat dan saya sangat mengapresiasi dari Kapolres Tangerang Selatan dan Polsek Kelapa II yang telah bersedia mengunjungi rekan saya. Itu saya sangat menghargai. Bang, peristiwa tersebut terjadi di jam berapa dan pada saat perusukan ada beberapa saksi Bang? Peristiwa itu terjadi kurang lebih sekitar jam 5 atau sekitar setengah 6 ya. Sore. Sore di halaman rumahnya advokat Bastian ini. Jadi kalau terkait saksi, kebetulan kami juga ada videonya dan kebetulan istrinya advokat Bastian yang memvideokan seperti itu. Kondisi mental istri sekarang gimana Bang? Pastinya ya kondisi mentalnya istrinya advokat Bastian ini ya pasti sangat terguncang dan kaget gitu. Ya siapa sih yang mau lihat suaminya dalam keadaan berdarah-darah gitu, ditusuk oleh orang tidak dikenal. Langkah hukum untuk tersangka mungkin Pak ke depannya dari advokat KAI Kalau seperti terkait apa? kejadian ini bisa dikenakan pasal berapa? Ya jadi pada hari itu juga, pada malam itu juga kami terutama teman-teman dari Kongres Advokat Tangerang ya, Kota Tangerang telah melakukan telah membuat laporan polisi di Polsek Kelapa II. Sangkaan pasalnya adalah pasal 469 ya, penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukumannya kalau saya tidak salah itu 12 tahun seperti itu. Status tersangka Pak? Status tersangka yang saya dapat infonya Polsek telah mengeluarkan DPO dari data pencarian orang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tersangka yang 3 orang ini mudah-mudahan dapat segera ditangkap dan diadilin. Oke, Bang, ini kan kasus yang melibatkan oknum debt collector ini bukan cuma sekali ya, Bang. Ya. Ini udah berkali-kali kejadian dan mungkin dari KAI sendiri Bang harapannya gimana Bang supaya kasus serupa ini nggak terjadi lagi? Ya baik, jadi kalau kami sikap tegas dari Kongres Advokat Indonesia ya, kami mengutuk keras, mengecam lah tindakan daripada debt collector ini karena debt collector ini sebetulnya juga mengetahui bahwa terutama terkait rekan saya tadi ya advokat Bastian itu beliau ini kan adalah seorang pengacara. Jadi mungkin teman-teman wartawan bisa bayangkan bagaimana debt collector itu memperlakukan pengacara yang sebetulnya merupakan salah satu praktisi hukum. Bagaimana jika debt collector itu melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang notabene tidak mengerti hukum gitu loh. Jadi harapannya sebetulnya terutama terhadap aparat penegak hukum ya, debt collector ini ya harusnya ditertibkan gitu loh, karena sudah sangat meresahkan. Oke lah orang itu punya utang, tapi kalian tagihlah secara humanis, secara manusiawi. Tetapi kalau misal kalian menagih dengan cara kekerasan, apalagi membawa pisau atau senjata tajam, otomatis itu kan sudah punya niat jahat. Niat jahat itu kan suatu saat kan bisa terpancing mengakibatkan terbunuhnya seseorang atau mengakibatkan luka terhadap orang yang ditagih oleh debt collector ini. Harapannya ya polisi segera menertibkan lah, menindak gitu loh, terutama lembaga-lembaga leasing dan bank yang telah memerintahkan pihak ketiga yang bernama debt collector ini. Ya kami meminta secara tegas pihak polisi untuk mengusut gitu loh, siapa yang menyuruh debt collector ini. Bang, udah coba menghubungi atau mendatangi kantornya leasing tersebut atau ada itikat baik dari pihak leasingnya? Ya pada saat ini sebetulnya sih kami mungkin akan bersurat ya, terutama dari Kongres Advokat pimpinan pusat nanti akan bersurat
untuk meminta kejelasan lah sebetulnya tugas debt collector yang mereka kirimkan ini apa gitu loh. Karena kan kita tahu bahwa kadang debt collector ini berusaha menarik kendaraan atau menagih utang dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti itu. Oke, ada lagi? Yes. Mantap.